gendeng gak sih, Mel? Iya, kayak wong gendeng. Stop! Itu bukan orang gila, itu adalah salah satu contoh orang yang mengalami disabilitas fisik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang disabilitas fisik, simak video berikut. Penyandang disabilitas fisik atau yang nampak terlihat adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Namun, dengan keterbatasan tersebut, orang yang mengalami keterbatasan fisik mempunyai hak yang sama seperti yang sudah diatur dalam undang-undang jika diberi ruang atau kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri yang ada di dalam dirinya. Oke, jadi ada amputasi. Amputasi adalah kehilangan bagian tubuh badan atau bisa dibilang kecacatan, di mana tangan dan juga kakinya itu putus. Ini juga bisa disebabkan karena kecelakaan atau mungkin sudah bawaan dari lahir. Lalu yang ketiga itu ada lumpuh layu atau kaku, di mana seseorang yang mengalami kelayuan atau kelemasan di bagian tangan atau bagian kaki. Terus yang ketiga itu ada paraplegi, yaitu penurunan motorik atau fungsi sensorik dari gerak tubuh. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera sumsum tulang belakang atau bawaan kondisi yang mempengaruhi elemen saraf kanal tulang belakang. Cerebral palsy atau CP yaitu seseorang yang mengalami gangguan postur dan kontrol gerakan yang bersifat non-progresif yang disebabkan oleh kerusakan atau kelumpuhan sistem saraf pusat. Akibat stroke, seseorang yang mengalami gangguan fungsi fisik karena penyakit stroke. Akibat kusta, seseorang yang mengalami kehilangan atau kerusakan bagian organ fisik akibat dari penyakit kusta. Orang kecil, seseorang yang memiliki ukuran tubuh kecil yang tidak seperti kebanyakan orang lain. Nah, jadi gini nih, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang unik dan ada berbagai cara untuk mendukung dan membantu penyandang disabilitas fisik ini. Termasuk penyediaan yang pertama adalah seperti penyediaan aksesibilitas fisik di tempat umum, alat bantu teknologi, perawatan medis yang sesuai serta dengan dukungan psikologis dan sosial terhadap masyarakat dan sudah. Penting juga untuk tidak menganggap seseorang hanya dari disabilitas mereka. Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang memiliki minat, bakat, dan aspirasi yang sama seperti semua orang. Dan mereka berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan. Lalu apa aja sih etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik? Penyandang disabilitas fisik adalah tergabungnya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu, atau kaku, paraplegi, cerebral palsy akibat stroke, kusta, dan orang kecil. Etika berinteraksi. Yang pertama, semua cara bentuk pendampingan harus dikomunikasikan dengan penyandang disabilitasnya atau diinformasikan oleh penyandang disabilitasnya. Mengambil tindakan tanpa instruksi dari mereka kemungkinan besar dapat membahayakan mereka. Dan yang kedua, saat berbicara dengan pengguna kursi roda, posisi mata harus sejajar dengan mata pengguna kursi roda. Dan yang ketiga, tidak memisahkan alat bantu penyandang disabilitas fisik dari mereka tanpa diketahui oleh mereka. Dan yang keempat, tidak menaruh barang-barang kita di kursi roda tanpa seizin pengguna kursi roda. Dan yang terakhir, tanyakan apakah mereka memerlukan bantuan kita.